Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia dari jurusan S1 Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pencacahan atau counting dengan prinsip sarang merpati. Langsung saja, yang pertama yaitu sejarah. Pada teorema ini lebih umum dikenal sebagai prinsip Lacy-Dirichlet atau Dirichlet-Drawer Principle atau juga Dirichlet-Book's Principle. Setelah eksperimen, teorema dilakukan oleh Peter Gustav Leuzen Dirichlet pada tahun 1805 sampai 1859. Matematikawan berkebangsaan Jerman. Meskipun demikian, dunia tetap sepakat bahwa penemu prinsip sarang merpati adalah John Lerickson. Selanjutnya, ilustrasi Pigeonhole Principle. Misalkan, kita mempunyai kandang burung merpati atau yang disebut dengan pigeon yang memiliki pintu masuk berupa lubang-lubang atau hole. Satu lubang berarti satu sarang. Setiap sarang biasanya ditempati oleh seekor burung merpati. Misalkan, merpati ada 16 ekor, sedangkan kandang hanya mempunyai 14 buah sarang. Prinsip sarang merpati atau Pigeonhole Principle menyatakan bahwa paling sedikit satu sarang yang ditempati oleh 2 ekor merpati. Nah, bisa dilihat di dalam gambar. Perhatikan dengan baik. Selanjutnya yaitu prinsip sarang merpati atau pigeonhole bentuk pertama. Pada teorema, jika n plus 1 atau lebih objek ditempatkan ke dalam n kotak, maka terdapat paling sedikit satu kotak yang memuat 2 atau lebih objek tersebut. Buktinya, misalkan, ada kotak yang berisi lebih dari 2 objek, maka total jumlah objek paling banyak adalah n. Ini merupakan kontradiksi, karena jumlah objek paling sedikit adalah n plus 1. Selanjutnya, untuk menguatkan penjelasan yang di atas, kita langsung saja dengan contoh. Nah, misalkan terdapat banyak bola merah, bola putih, dan bola biru di dalam sebuah kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak tanpa melihat ke dalam bola untuk menjamin bahwa sepasang bola yang terambil itu sama? Penyelesaiannya, jika setiap warna dianggap sebagai sarang merpati, maka n sama dengan 3. Karena itu, jika orang mengambil paling sedikit n plus 1, berarti sama dengan 4 bola. Maka, dapat dipastikan sepasang bola yang berwarna sama ikut terambil. Jika hanya diambil 3 buah, maka ada kemungkinan ketiga bola itu berbeda warna. Jadi, 4 buah bola adalah jumlah minimum yang harus diambil dari dalam kotak untuk menjamin terambil sepasang bola yang berwarna sama. Contoh selanjutnya, misalkan sebuah turnamen basket diikuti oleh n buah tim, yang mana dalam hal ini setiap tim bertanding dengan setiap tim lainnya, dan setiap tim menang paling sedikit 1 kali. Tunjukkan bahwa paling sedikit ada 2 tim yang mempunyai jumlah kemenangan yang sama. Penyelesaiannya seperti ini. Jumlah kemenangan setiap tim paling sedikit 1 kali dan paling banyak n dikurang 1. Angka n dikurang 1 berkorespondensi dengan n dikurang 1 buah sarang merpati untuk menampung n ekor merpati atau tim basket. Jadi, paling sedikit ada 2 tim basket yang mempunyai jumlah kemenangan yang sama. Selanjutnya, prinsip sarang merpati yang diperumumkan. Prinsip sarang merpati menyatakan bahwa terdapat paling sedikit 2 objek dalam kotak yang sama. Jika terdapat objek yang lebih banyak dari kotaknya, misalnya di antara 31 angka desimal, pasti terdapat paling sedikit 4 angka yang sama. Ini karena jika ke-31 angka tadi didistribusikan pada 10 kotak, satu kotak tentu akan memiliki lebih dari 3 objek. Secara umum, situasi ini kita rumuskan dengan jika m objek ditempatkan ke dalam n kotak, maka terdapat paling sedikit satu kotak yang memuat sedikitnya m per n objek. Nah, contohnya, dalam mata kuliah matematika diskrit, diberikan tugas kelompok yang akan dibagi menjadi 6 kelompok. Jika terdapat 62 mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut,
tunjukkan bahwa terdapat paling sedikit ada 11 mahasiswa yang menjadi anggota suatu kelompok yang sama. Penyelesaiannya seperti ini. Kita asumsikan mahasiswa tersebut sebagai anggota dari himpunan daerah asal X dan kelompoknya menjadi daerah kawan Y. Karena X sama dengan 62 dan Y sama dengan 6, berarti 62/6 sama dengan 11. Maka, dengan menggunakan prinsip generalized pigeonhole, terdapat paling sedikit 11 anggota X yang dipasangkan dengan suatu anggota Y yang sama. Dengan demikian, terdapat paling sedikit ada 11 mahasiswa yang menjadi anggota suatu kelompok yang sama. Selanjutnya, prinsip sarang merpati atau pigeonhole bentuk kedua. Jika F merupakan sebuah fungsi dari suatu himpunan terhingga X ke suatu himpunan terhingga Y dan X lebih besar daripada Y, maka f X1 sama dengan f X2. Untuk beberapa X1, X2 merupakan anggota X, di mana X1 bukan anggota X2. Pembuktiannya, untuk membuktikan prinsip pigeonhole bentuk kedua ini, kita bisa mengasumsikan X sebagai himpunan merpati dan Y sebagai himpunan rumah merpati. Selanjutnya, kita memasangkan merpati X ke rumah merpati Fx. Karena jumlah merpati lebih banyak dari rumahnya, maka terdapat paling sedikit 2 merpati X1 dan X2 anggota X yang dipasangkan ke rumah merpati yang sama, yaitu Fx1 sama dengan Fx2. Untuk beberapa X1, X2 merupakan anggota X, di mana X1 bukan anggota X2. Selanjutnya, contoh. Contoh dalam membuat kode mata kuliah untuk mata kuliah bidang studi informatika adalah dengan cara menambahkan 3 angka pada huruf TIK. Terdapat 51 mata kuliah yang harus diberi kode dan 3 angka yang harus ditambahkan pada huruf TIK harus berkisar antara 101 sampai dengan 200. Tunjukkan bahwa terdapat paling sedikit di mata kuliah yang diberi kode dengan angka berurutan. Nah, penyelesaiannya, misalkan angka-angka yang dipilih adalah A1, A2, sampai dengan A51. Jika angka-angka di atas digunakan bersama-sama dengan A1 plus 1, A2 plus 1, sampai A51 plus 1, maka terdapat 102 nomor yang merentang antara 101 sampai dengan 201, karena ada 100 nomor yang disediakan, yaitu 101 sampai dengan 200, dan ada 102 nomor yang akan digunakan. Maka menurut prinsip pigeonhole, bentuk kedua terdapat paling sedikit 2 nomor yang sama, nomor A1, A2 sampai dengan A51, dan A1 plus 1, A2 plus 2, dan sampai dengan A51 plus 1. Semuanya berbeda, sehingga kita mempunyai AI sama dengan AJ plus 1. Dengan demikian, kode AI berurutan dengan kode AJ. Nah, yang selanjutnya contoh soal. Sebanyak 1000 orang mengikuti survei dan mereka diminta untuk mengisi rumpang berupa hari lahir mereka, yaitu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai dengan Minggu. Paling sedikit ada berapa orang yang memiliki hari lahir yang sama. Nah, di sini kita ketahui bahwa hari itu di dalam seminggu ada 7. Jadi, 1000 dibagi 7 sama dengan 142 dengan sisa 6. Maka, kita hanya perlu menganggap 6 sisa tersebut merupakan orang yang memiliki hari lahir yang berbeda-beda. Nah, jadi minimum orang yang memiliki hari lahir yang sama yaitu 142 ditambah 1 sama dengan 143. Nah, gimana? Mudah kan? Nah, baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.